Hai Bos. Hai. Nah, nang Cina jadi preman we. Di mana kamu? Halo. Cuci bapaknya. Yenang lah. Banyak banget gue. Welcome back to my channel, Pak Tuari. Pada kesempatan kali ini Pak Tu ingin berbagi cerita kepada kalian. Jadi di sini Pak Tu dan teman-teman Pak Tu yang kerja di perusahaan yang sama. Di sini kita sudah dirumahkan kurang lebih selama 1 bulan ya. Tidak tahu sampai kapan, mungkin hingga COVID-19 ini berakhir. Jadi Pak Tu iseng-iseng aja sih nanyain kabar mereka, kira-kira apa yang mereka lakuin selama sebulan ini kita nggak pernah ketemu. Dan Pak Tu juga sempat mantau sih di media sosial gitu. Ada beberapa dari mereka yang bisa-bisa beralih profesi dari dunia karyawan hotel. Sekarang karena keadaannya seperti ini, mereka jadi berjualan, entah itu sembako, jualan makanan, dan lain-lain. Jadi kalau kalian penasaran sama curhatan para hotelier atau pegawai hotel, kalian bisa saksikan channel ini ya. Kalau di rumah paling cari kesibukannya olahraga, masak, kerjain kerjaan rumah. Itu aja sih sambil lihat-lihat informasi perkembangan di kita di hotel tuh kayak gimana gitu aja. Mani, kan di rumah kan biasalah makan, tidur, mabar, main game gitu aja. Nggak ada kegiatan sama sekali. Terus rambutmu ngapain bisa berubah gitu nih? Ya emang impian dari kecil pas nggak lagi bebas dapat warna rambut. Jadi kayak gini dah, biar kayak opa-opa Korea. Annyeonghaseyo. Bantuin ibuku masak, bersih-bersih rumah. Sisanya kalau malam udah mulai nonton Korea. Gitu. Ya palingan sesuai anjuran pemerintah ya, diam di rumah. Tapi kadang-kadang keluar juga sih untuk beli bahan pokok kan. Ya terapkan pola hidup sehat lah. Jarang-jarang yang keluar, banyakin di rumah. Mungkin lebih banyak nonton TV ya. Ikutin istri biasa kan, banyak film hits belakangan ini. Terus itu kumis sama jenggot kapan mau dicukur tuh? Ini sampai corona berakhir kayaknya mungkin ya. Jadi biar tahu. Soalnya jarang-jarang nih pegawai hotel bisa sampai berewokan kayak gini. Selama sebulan sudah di rumah, aktivitasku itu tiap hari ya seperti biasa, bangun tidur, olahraga, lari, habis itu workout sekitar 1,5 jam. Habis itu ya udah diam di rumah ngerjain sesuatu. Siangnya tinggal bikin cemilan, paginya aku masak karena ibu sudah masak. Jadi siangnya cemilan buat ponakan-ponakanku. Itu aja sih setiap hari rutinitas yang diulang-ulang. Nggak cuma hal negatif aja nih yang ada di sini, ada juga kegiatan hal-hal positif juga ada kan. Kalau dari segi dirimu nih, kira-kira kamu ngalamin hal negatifnya apa, hal positifnya apa dari pandemi COVID-19 ini? Positifnya sih lebih ada waktu untuk istirahat ya di rumah ya. Bisa bantu-bantu, bisa belajar gitu, bikin sesuatu lebih rapi lah jadinya gitu. Ada waktu juga untuk sama keluarga, banyak istirahat, nggak kurang tidur. Terus negatifnya ya jadinya ya makin menggendut karena di rumah nggak ada kerjaan, jadinya nyemil terus, makan terus, ya terus nggak ada pemasukan juga gitu sih. Ya positif dulu ya. Positifnya tuh sering kumpul sama keluarga, karena kan dulu kerja tuh jauh sama keluarga, jadi tahu hikmah dari punya keluarga yang masih utuh gitu. Terus negatifnya ya cuma satu aja, nggak punya duit. Nggak punya duit gitu ya? Berarti kita sama bro. Positifnya kalau ini kan lama
hampir dibilang setahun itu bisa dihitung dengan jari kalau mau pulang kampung. Jadi sekarang aku bisa di kampung, bisa puas-puasin sama keluargaku, sama ya semua orang yang di sini. Terus bisa ya pergi tiap hari pantai, yang meskipun nggak tiap hari, maksudnya nggak ketemu dengan orang banyak, tapi ya bisa pagi hari melihat matahari yang amazing, nggak pernah kita lihat kan karena kita selalu bangun pagi untuk kerja. Terus pulang malam, ya hal positifnya bisa berkumpul sama keluarga, terus jadi bisa lebih luas untuk bikin cemilan. Mungkin nanti habis karantina bisa jualan kan ya. Kalau hal negatif sih untuk aku pribadi cuma sedikit stres aja karena biasa melakukan sesuatu aktivitas di luar, sekarang benar-benar di rumah, itu aja sih. Dari hal positif dulu ya, biasanya sih yang baik-baik dulu diomongin kan. Kalau dari segi positifnya, ya lebih banyak waktu di rumah sama anak istri, rumah lebih bersih kelihatan karena kita nggak ada kerjaan kan, jadi otomatis apa yang kita lihat kotor pasti kita kerjain. Ya nyapu, biasanya datang dari kerja langsung tidur, makan, besok pagi bangun berangkat kerja lagi kan, aktivitasnya terlalu numpuk juga. Libur cuma 2 hari aja ya, libur 2 hari cukup untuk istirahat. Tapi lebih sekarang rumah jadi bersih, yang hobinya sebelumnya nggak suka nanam tanaman, berusaha nanam tanaman biar kelihatan kayak bayam gitu, biar ada dimakan. Cabai. Terus apa lagi? Ya kayak gitu dah kalau dari positifnya. Kalau negatif banyak sih ya, soalnya dimulai dari positif dulu. Kayak positif belakangan ini sering rajin olahraga. Nah karena tumen olahraga nih, negatifnya badan jadi sakit. Jadi istirahat dulu, udah 3 hari nih lengan sakit. Sama negatifnya sih cuma kita nggak bisa interaksi sama orang ya, kayak keluar gitu rada was-was. Jadi negatifnya banyak berdampak ke ekonomi sendiri sih, terutama keuangan ya, karena kan dari hotel kita cuma dikasih gaji bulan terakhir aja. Nah terpaksa lah survive untuk hidup, cukup-cukupin itu. Itu sih negatifnya. Pertama negatif dulu ya. Kalau negatif sih pasti kerasa bosen. Karena kita udah biasa rutinitas segala macam, ketemu orang, sosialisasi, terus kita sekarang lebih banyak kegiatannya di rumah. Kalau misalkan positifnya, kita jadi lebih dekat sama keluarga, jadi lebih mengetahui diri sendiri. Maksudnya kayak apa yang selama ini kita nggak tahu tentang diri kita jadi bisa lebih tahu apa yang bikin kita bahagia sendiri gitu. Yang pasti sih lebih sering jadi komunikasi sama keluarga yang ada di rumah sama keluarga yang jauh. Biasanya kalau misalkan kita sibuk kerja kan boro-boro bisa telepon mungkin atau sekedar chat doang. Kalau sekarang disempet-sempetin untuk komunikasi sama keluarga gitu. Kemarin aku kan sempat lihat artikel ya, itu katanya ada yang di PHK terus dia nyuri apa gitu di minimarket, ya akhirnya ketangkep polisi gitu kan. Mungkin dia nggak tahu lagi apa yang harus dikerjakan kan, sampai akhirnya jalan terakhir ya gitu untuk sesuap nasi. Kira-kira kalau keadaan kayak gini tuh berlangsung lama, kamu bertahan hidup lah, aku bilang ya, bertahan hidupnya apakah hanya mengandalkan tabungan atau kamu punya kegiatan lain, mungkin jualan ini itu di luar sana untuk mendapatkan uang lah istilahnya. Iya, sebenarnya sedih juga sih ya kayak gitu. Maksudnya dengan keadaan kayak gini kan kita istilahnya bukan cuma di Bali doang, bukan cuma di Indonesia doang. Ini termasuk untuk seluruh dunia. Terus yang tadi ngomong masalah PHK, terus tiba-tiba orang nggak jadi pekerjaan, yang maaf sampai ada yang depresi sampai bunuh diri segala macam, terus mencuri segala macam. Mungkin kalau dipikir kayak gitu sedih, cuma berusaha untuk tetap survive, tetap bertahan. Yang penting pikiran kita positif dulu, habis itu kita baru bisa melakukan yang lain-lain. Yang penting sehat dulu, habis itu baru bisa menjalani aktivitas yang lain. Kebetulan kalau misalkan bertahan hidup, pasti kan selama kita kerja kita masih punya tabungan. Cuma kan masalah ini kita nggak tahu nih sampai kapan akhirnya, entah
bulan depan, tahun depan, atau ya moga cepat selesai ya. Paling kalau misalkan di rumah sih cari kegiatannya, kebetulan mama bisa sebelum ada ini juga sering jualan, jadi ada pesanan kayak risol, roti goreng, kayak jajanan-jajanan kayak gitu sih. Jadi selain mencari kegiatan untuk sibuk di rumah biar nggak stres, sama nambah-nambah penghasilan juga gitu, sama bantuin temen kalau misalkan ada yang usaha apa, ya udah bantuin promosi, kan lumayan dapat komisi. Kalau tabungan sih ada sebenarnya, tapi kalau tabungan nggak pernah diisi kan habis juga ya kalau terus dipakai aja. Ya jadi mungkin berusaha muter yang ada uang di tabungan aja sih. Kayak sekarang kan ada sosial media pakai jual-jualan online kayak gitu, mungkin ada kayak sekarang. Tapi besarnya banyak sih ya, soalnya buka Facebook semuanya isinya makanan aja. Ya jadi ya cukup-cukupin sama itu aja sih. Kalau bisa sih ngurangin makan ya, biasanya kan 3 kali sehari ya 2 kali lah. Kalau untuk penghasilan sampingan sih nggak ada, gitu aja. Saya cuma mengandalkan uang tabungan saya saja. Meskipun saya pernah ingin terlihat berfoya-foya, tapi saya asal punya tabungan bisa dipakai beberapa bulan ke depan untuk bertahan hidup di COVID yang sedang mengelilingi dunia. Oke, jadi emang fix nggak ada kegiatan jual beli selama ini ya. Jadi cuma ngandelin tabungan aja ya. Nggak tahu sampai kapan itu akan bertahan gitu ya. Ya benar sekali. Mungkin ini bukan warung saya masalahnya, Pak. Ya bisnis ya ada, tapi ya kan bisnis pakai hobi. Hobi saya kan game, jadi saya nyari uang dari game gitu. Mainin punya orang dapat duit. Gitu. Jadi gitu. Nyalur ke masa lalu dunia. Oh gitu. Dunia masa lalu. Jadi kamu sekarang ini bertahan hidup dari jual-jual akun game gitu ya? Jual sama mainin. Jual sama mainin. Oh, joki nih, joki game. Ya, joki. Pak Tuari nggak mau joki, sini tak bantu joki akun. Gak usah. Sendiri lebih enak. Kalau boleh tahu kamu joki game apa nih, Bro? Biasa kan dapat Mobile Legend aja sih. Kan juara 2 Bali. Sombong amat. Dari tabungan kebetulan kemarin tabungan yang terakhir dapat itu aku irit-irit, nggak aku kebetulan juga diam di rumah ya, nggak ada ya nggak nongkrong, nggak kemana-mana, jadi tabungan masih bisa. Terus dari sebelumnya itu kan aku juga sempat supply kacang ke beberapa hotel sama supermarket. Kebetulan satu hotel masih beli gitu, dan supermarket juga kemarin masih ada yang order. Tapi dikit ya, nggak banyak, cuman oke lah, pakai tambah-tambahan kan ya. Oke. Itu. Mau berbagi aja biar semuanya, biar naatin semuanya. Peraturan lah, apa yang dilakuin pemerintah lakuin, disuruh pemerintah lakuin aja. Toh juga ini demi kebaikan bersama. Biar wabah ini cepat berakhir lah. Karena kan kalau semakin lama ya semakin tersiksa juga hidup kita. Setuju. Itu aja sih. Dan semoga karyawan hotel nggak di PHK. Kita boleh dulu kalau ingat-ingat saya nak ngomong gitu loh. Tuh kan begitu.